Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, pelaksanaan PON ke-21 tinggal sepekan lagi. Lantas seperti apa kesiapan sarana dan prasarana? Demikian juga sejauh mana para atlet kita siap untuk berlaga merebut medali pada setiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Inilah Aceh Bicara hari ini dengan tema kesiapan akhir jelang pembukaan PON ke-21 di Aceh. Bersama saya Muhammad Suib Hamid. Nah, saudara, untuk membincangkan lebih lanjut tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh dua orang narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama ada penjabat Gubernur Aceh, Bapak Dr. Safrizal ZA. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, saudara, ada Ketua KONI Aceh Haji Kamarudin Abu Bakar atau yang akrab disapa Abu Rajak. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Pemirsa, tentu menarik untuk mendengarkan bagaimana perkembangan terkini dari pelaksanaan PON ke-21, apalagi ini H-7, di mana persiapan menjadi amat sangat penting karena pembukaan sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 9 September yang akan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa. Baik, pertama saya ke Pak Gubernur dulu. Jadi Pak Gubernur, hingga H-7 ini kira-kira apa yang bisa disampaikan ke publik, sejauh mana pemerintah Aceh beserta jajaran siap untuk melaksanakan PON ke-21 ini? Ya, alhamdulillah dengan kerjasama dengan semua pihak ya, dengan pemerintah, dengan KONI Pusat, dengan PB PON, seluruh SKPD, dan seluruh pemerintah daerah, kami kira kalau opening hari ini pun kita sudah siap ini. Ya, tapi karena ini -7, nah, ini kita tandanya -7, kita masih punya waktu 1 minggu lagi untuk namanya finishing touch, ya, sentuhan di sana sini, sehingga ya walaupun kita nggak akan mencapai kesempurnaan, tapi kesiapan kita sudah 100%. Memang ada beberapa venue yang dari awal kita prediksi tidak akan selesai, tetapi untuk pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan berbagai macam modifikasi. Juga ada beberapa peralatan yang masih di jalan, on the way ya, menuju menuju Banda Aceh. Namun secara umum ya kita siap menjalankan, secara sistem juga sudah siap, kesiapan personel juga sudah siap, ya, logistik atlet juga sudah siap, penyambutan para tamu sudah gladi, sudah simulasi dan sudah kita laksanakan, dan sudah ada 1.000 orang sampai dengan 2.000 orang sudah datang, kita juga sudah lakukan, sudah siap. Pada pokoknya kita siap menerima tamu delegasi dari seluruh Indonesia untuk bertanding di Aceh. Bahkan beberapa cabur sudah mulai bertanding, Pak. Iya, kita sudah dapat 4 medali ini ya, 2 medali emas, 2 medali perak, ini berkat kerjanya Pak Ketua KONI Aceh ini. Nanti beliau yang akan melaporkan cabang apa saja yang sudah dapat. Insya Allah kita akan tambah terus medalinya. Insya Allah. Nah, sejauh ini apa respon dari pemerintah pusat? Kalau nggak salah kemarin Pak Gubernur bertemu dengan Pak Mendagri, mungkin melaporkan perkembangan terkini. Jadi dengan persiapan yang ada, seperti apa respon pemerintah? Ya, pemerintah juga confident bahwa ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Dan tentu salah satu motif memulangkan saya ke Aceh ini, salah satunya motifnya itu memastikan PON ini berjalan dengan dengan optimal. Ya, jadi salah satu misi yang dibebankan ke pundak saya, pastikan seluruh tahapan persiapannya sempurna, kemudian opening seremoninya sempurna, ya, kemudian layanan terhadap semua delegasi bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah ini berkat kerjasama semua pihak, kita confident bahwa ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, artinya so far so good, Pak. So far so good, ya. Oke, ke Abu, kira-kira persiapan atlet kita menjelang pelaksanaan, walaupun beberapa cabur sudah mulai dipertandingkan, gimana Abu? Ya, alhamdulillah atlet-atlet kita yang pertama, beberapa hari yang lalu Bapak PJ Gubernur langsung pelepasan, dan yang sudah main ada beberapa cabur termasuk para motor di Aceh Utara, dan sudah memberi emas 2 dan perak 2, laporan terakhir tadi.
Dan juga di Medan ada beberapa cabur juga sudah main, termasuk Tenam. Belum, itu masih belum ada rezeki. Oke. Dan insya Allah kalau atlet ini dah siap kita. Dari kita Platda semua itu sampai 1050 orang itu, insya Allah ini akan berangkat ke Medan mungkin. Dan yang lain tinggal di Aceh, 33 cabur dimainkan di Aceh. Insya Allah dah siap kita. Oke, artinya seluruh Aceh ambil bagian pada semua cabur. Ya, ada yang tidak ada cabur juga yang itu, tapi tidak ada atlet, tapi semua dari 33 itu yang di Aceh semua ada. Mungkin yang di Medan ada beberapa cabur yang kita tidak ikut. Oke. Lalu sejauh ini cabur apa saja yang dianggap berpotensi untuk menyumbang medali sehingga ada semacam arahan khusus yang diberikan oleh KONI Aceh untuk memantapkan persiapan itu? Ya, kalau kita lihat dari 67 cabur itu sekitar 30 cabur ada dominasi kita, insya Allah. Dan apalagi yang sudah kita lihat di pon-pon sebelum ini kan, termasuk yang mendapat emas itu, Tarung Derajat, misalnya Anggar, termasuk kita di sini tetap bola kaki walaupun satu emas itu kita andalkan itu. Betul. Itu kita harap kalau di Papua masuk semifinal, kita hari ini harus juara, walaupun itu satu medali. emas, satu medali, tapi artinya, gengsi itu. Ya, lain dia nampi bola harus kita doakan lah. Dan itu bertuh jadinya. Tapi kalau cabur-cabur lain itu Pak, mungkin sampai 30 yang dominan kita, insya Allah kita doakan semua dapat emas. Oke. Dan untuk ini kan tadi kita lihat beberapa cabur memang terfokus di Banda Aceh ada 20 cabur. Nah, untuk atlet-atlet yang berlaga di daerah-daerah sendiri sejauh ini bagaimana sudah kira-kira kesiapan mereka dan juga mungkin briefing yang juga dilakukan secara khusus oleh KONI? Ya, alhamdulillah kalau di Aceh ini kita 10 kabupaten kota masuk. Dari Sabang sampai ke Kota Cane ya. Kota Cane. Sudah data semua itu, kita sudah siap itu. Itu per cabur memang. Kalau Kota Cane itu Arung Jeram, itu saja. Juga sudah siap atlet-atlet kita mungkin sudah dari awal sudah sana latihannya. Dan kalau di Melabuh juga ada cabur kita pernah mainkan di situ satu cabur. Kalau di Tangkengon Pacuan Kuda dan di Menam Meriah juga ada cabur Aceh Timur. Insya Allah kalau di 10 kabupaten kota kita sudah siap. Dan semua atlet sekarang sudah berada di lokasi masing-masing. Di mana belum. Oke. Itu kan ada H2 itu -2 juga itu diterima kan. Tapi ini kalau atlet kita masih di Banda Aceh semua ini. Alhamdulillah yang ke Medan yang sudah main dah berangkat juga. Ada beberapa cabur juga sudah kita awal berangkat ke Medan. Itu. Dan yang tadi mungkin bertanding lebih dulu ya. Ya, siap. Oke, kembali ke Pak Gub. Menarik bahwa saya melihat statement Pak Mendagri ketika memilih Pak Safrijal sebagai PJ Gubernur. Salah satu pertimbangan beliau adalah ini untuk memantapkan koordinasi dengan berbagai elemen karena ini menjelang PON. Dan dari sudut pandang beliau, Pak Safrijal lah yang dianggap lebih reliable untuk mengemban tugas itu. Nah, sejauh ini bagaimana koordinasi yang terjalin dengan para stakeholder di Aceh, Pak? Ya, lancar sekali Pak, nggak ada hambatan yang berarti. Pertama, hampir seluruh kepanitiaan di PB PON yang juga notabene adalah kepala dinas, mungkin 80-90% sudah saya kenal dan sudah berinteraksi bertahun-tahun. Jadi tinggal start, go. Jadi tidak ada hambatan yang berarti. Kemudian support dari Forkopimda ini juga sudah terbiasa untuk berkoordinasi. Kemudian juga dengan KONI Pusat juga sebahagian pengurus teras KONI Pusat juga sudah dikenal. Demikian pula dengan Kemenpora juga sebahagian sudah dikenal. Jadi saya kira saya tidak baru-baru amat menangani ini, ya. Jadi langsung start Pak, langsung tancap gas tadi ya, gaspol. Nah, jadi insya Allah ya dengan semangat yang sama ini bisa kita wujudkan semua. Ya memang pasti ada tantangan, ya pasti ada hambatan-hambatan yang harus kita hadapi. Tapi sejauh ini asal kita rajin berkomunikasi, kemudian semua orang mau terlibat dengan proaktif, tidak menunggu.
saya kira sampai sejauh ini progresnya bagus sekali dan saya yakin ini menjelang hari H, apalagi hari H ini ya, hari H ini memang paling telat untuk diputuskan ini. Jadi keputusannya persis di hari-hari awal saya menjadi pejabat gubernur, terutama untuk opening ceremony. Karena mungkin kalau kurang dikit-dikit di venue bisa kita tutup, bisa ini, tapi kalau kurang di opening ceremony nanti akan terasa kurang garam ini. Oleh karenanya untuk opening ceremony ya kita berharap acaranya megah begitu ya. Kalau bahasa anak muda sekarang nendang lah gitu ya, acaranya megah, kemudian glamor gitu ya. Juga perpaduan dengan keacehan juga harus kental ya, karena kita pertama sekali melaksanakannya di bumi Serambi Mekah ini. Oleh karenanya ya khusus untuk opening ceremony ini mendapat atensi yang penuh sekali, karena pada opening ceremony ini Bapak Presiden akan hadir dan kita akan mempersembahkan sebuah acara opening ceremony yang berbeda dengan biasanya dan kental dengan semangat keacehan yang kita tahu sangat dinamis, sangat kaya akan gerak gitu. Nah mudah-mudahan ini mengesankan dan ini adalah persembahan mungkin event paling besar sebelum Pak Jokowi menunaikan tugas 2 periode sebagai Presiden Indonesia. Tentu mudah-mudahan ini sangat berkesan bukan saja kepada Presiden, tapi seluruh warga negara yang menyaksikan opening ceremony kali ini. Ya, termasuk juga para atlet yang nanti akan melihat langsung ya. Berarti kalau terkait dengan pembukaan sejauh ini juga katakanlah yang dipakai kan Stadion Harapan Bangsa nih Pak Gub. Ya. Sejauh ini juga sudah ready untuk melaksanakan itu? Ya, venue stadion saya katakan kalau dari Wika dan dari kontraktor pembangunan mengatakan sudah 98 atau sampai dengan 99%. Kita sudah cek berkali-kali dan hari ini pun stage sudah hampir selesai dibangun. Tinggal memindahkan latihan di luar stadion menuju ke dalam stadion. Dan mudah-mudahan nanti H-6 besok saya kira sudah mulai latihan di dalam stadion ya sampai dengan hari pembukaan. Sehingga terbiasa di dalam stadion posisi-posisinya, kemudian semua kebutuhan untuk itu juga sudah siap, seperti listrik jangankan mati berkedip pun tidak. Itu janji daripada PLN. Tentu kita pegang dan kita kawal bersama, bukan saja dari PLN tapi juga dari genset dan berlapis kita siapkan. Termasuk penyiapan para penonton. Nah ini penonton juga karena satu bagian gedung itu akan dipakai untuk stage. Jadi ada 3.000 kursi yang tidak bisa kita manfaatkan karena akan berada di belakang stage. Sehingga kapasitasnya hanya sekitar 13.500-an. Nah, kita juga memikirkan hari ini, ya ini 13.500 ini setengahnya mungkin sudah atlet ini. Nah, jadi nanti akan kita buat side event sehingga orang juga bisa nonton bareng dengan dengan sound yang sama, menggelegar begitu, layar yang cukup lebar sehingga walaupun tak sampai stadion orang bisa tetap menyaksikan. Oke, artinya seperti disebut tadi bahwa kalaupun hari ini opening ceremony, insya Allah Aceh ready dan confident untuk pelaksanaan PON ini. Betul sekali. Nah kembali ke Abu. Nah Abu, sejauh ini di antara, walaupun tadi sudah disinggung ya, ada cabur-cabur tertentu yang kita memang punya potensi besar untuk merebut medali. Namun demikian secara umum target yang direncanakan atau yang mungkin dibidik untuk Aceh kali ini kita bisa dapat berapa medali? Yalah, insya Allah kalau kita lihat kita ada niat dari awal kita pantau kita masuk 10 besar. Kalau 10 besar ini mungkin harus mencapai sekitar 60 sampai 70 emas. Itu insya Allah lah. Dan dari cabur-cabur yang kita lihat, kita selama ini dalam Plada, mungkin kita sudah melihat yang mana itu insya Allah lah. Dalam ada potensi kita dapat segitu ya? Harapan insya Allah. Ini dari Fasi aja,
Yang para motor tadi kemarin itu 12 nomor, kita harap kalau boleh sampai 5 emas. Ini masih ada sekitar 7 permainan lagi. Nah, itu di para motor. Di para motor ataupun di pasi itu merebut emas 58. Terjun payung. Nah, itu ada berapa 6 itu kan. Nah, tapi insya Allah lah kalau dapat aja target kita 10 sampai 15 di pasi itu. Nah, dan ada beberapa cabur lagi yang bela diri, ada yang 3, 4 itu. Termasuk sepatu roda itu potensi juga bagi kita. Insya Allah kita harap itu nanti di sepatu roda akan menyumbang emas sebanyak-banyaknya. Termasuk angkat besi ya? Ya, angkat besi, Nurul Akmal. Ya, dan Nurul Akmal. Ya, itu ya. Dan di bawah dia ada juga beberapa orang lagi. Tapi itulah kalau angkat besi itu satu orang 1 emas, tidak boleh. Kalau para layang, para motor tadi itu kemarin itu 2 emas itu 1 orang. Itu, ya itulah bisa main beberapa nomor. Tapi kalau angkat besi kan Nurul itu angkatnya angkat sendiri 1 saja. Nah, tapi itu kita dan beberapa cabur yang banyak termasuk silat, bela-bela diri itu ada yang banyak emas lah. Termasuk itu yang kita banggakan, insya Allah. Dan tetap tadi harapan kita sepak bola menjadi salah satu yang kita peroleh itu, karena tadi suasananya rame kan, berbeda. Pertama kalau kita lihat tahun yang lalu kan di Papua kita masuk nomor 2, perak dapat kita. Ini kan di tuan rumah, harga diri itu dan tenaga itu harus tambah itu kan. Nah, kita doakanlah bola harus masuk final itu. Nah, tapi mainnya kemarin tadi saya dilapor oleh PS tadi bahwa bola Aceh lawan dengan Banten. Nah, nanti kita tengah 4 mungkin mainnya. Insyaallah. Yang penting jangan lawan Bubble dulu. Nggak enak sama Pak Gubernur. Siap. Jadi Pak Gubernur bingung juga ini dukung siapa aja nih ya. Ya, tadi malam basket putra Bubble lawan Aceh. Yang menang Bubble. Ya. Oke, menarik. Sebelum ke Pak Gub, saya cross check sekali lagi ke Abu. Nah, berarti sejauh ini venue-venue yang nanti tim kita akan berlaga, para atlet sejauh ini merasa puas tidak atau merasa cocok tidak dengan sarana dan prasarana yang tersedia? Karena ini kan juga nanti mendukung sehingga mereka bisa maksimal di dalam bertanding. Ya, saya kira kalau atlet kita itu satu kebanggaan. Ini kan walaupun rehab baru. Ya, insya Allah lah. Contohnya di Gor Raja. Mungkin sejak Pak PJ bilang itu main poli baru inilah direhab. Baru-baru ini. Ini contoh satu. Dan kalau kita lihat juga lapangan terjun itu standarnya baru ini. Nah, itu semua beberapa tempat itu punya walaupun kita rehab itu standarnya nasional. Alhamdulillah lah. Semoga atlet-atlet kita akan kebanggaan itu. Bahkan bukan nasional, beberapa fasilitas itu sudah internasional. Ya, sepak bola sudah dites, kecepatan rumput, bola di atas rumput sudah standar internasional. Ya, jadi syarat internasional misalnya di stadion itu single seat, itu Harapan Bangsa sudah single seat. Jadi saya kira untuk berikutnya kalau pasca PON ini event-event internasional kita sudah pede juga untuk menyelenggarakan gitu. Dan kemarin saya diskusi juga dengan Sekjen PSSI misalnya, ya tim nasional mau berlatih di sini karena kita punya 2, 3 bahkan lapangan yang bertaraf nasional dan internasional dengan kualitasnya. Jadi saya kira ini kesempatan ya bagi Aceh pasca PON ini memiliki venue yang standar nasional. Dan ya kendati kita tidak bangun struktur baru, tetapi ya semuanya dibuat sesuai dengan standar yang biasa dipakai dengan taraf nasional. Dan harapan kita prestasi olahraga kita itu melejit cepat dengan peralatan dan venue-venue baru ini. Iya, termasuk di Lampinang yang saya lihat, belum saya tinggal di daerah Lingke, sering melewati itu, nampak kemegahannya. Betul sekali, yang dulu mungkin hanya terlihat tidak begitu menarik, tapi sekarang memancarkan sesuatu yang berbeda. Termasuk Lampinang itu single seat, tribun barat dan timur ya, kendati masih ada di kiri kanannya menggunakan tribun semen itu, tapi depan belakang barat timur sudah ready. Dan kebetulan tadi malam kemarin sore kami nonton sepak bola di situ, dan saya kira saya juga sudah menjajal itu lapangan.
Saya kira top. Saya juga sudah jajal Stadion JIS, Stadion Utama Senayan, nginjak rumputnya gitu. Stadion kita hebat ini, insya Allah lah Insya Allah. tim Aceh ini bisa melaju sampai ke final lagi. Insya Allah. Tinggal nanti penonton kita arahkan bagaimana menjaga fasilitas yang ada itu. Betul Ya. sekali. Maksudnya baik lihat pertandingan kursi people. Betul, Nah, itu betul. juga. Ya, lah. Itu juga harus. Kesadarannya itu kita. Ah, Iya, siap. Oke, menarik pemirsa. Tentu bicara tentang fasilitas yang tersedia, pemerintah sebisa mungkin, pemerintah Aceh berusaha bagaimana menghadirkan fasilitas-fasilitas di venue yang berstandar nasional maupun internasional, sehingga venue yang bisa dipakai itu bisa digunakan untuk berikutnya setelah pertandingan atau setelah PON selesai dilaksanakan di Aceh. Nah, ini Pak Gub, satu hal yang menarik bahwa bagaimana langkah Pak Gub di dalam memproteksi local wisdom kita. Nah, ini kan Ya, ini betul banyak sekali. atlet yang datang beragam dan kita mulai melihat di warung-warung kopi sudah beragam. Ada yang mungkin ada tato dan sebagainya. Saya sudah mulai melihat itu ya. Sesuatu yang aneh mungkin, tapi karena kita melihat ini PON, wah ini kita harus hormati, harus kita terima dengan baik. Nah, gimana langkah-langkah yang dilakukan Ya, sejauh ini? kita tetap menjunjung tinggi syariah Islam sebagaimana yang diberlakukan di Aceh, tetapi kita juga tetap menyodorkan hospitality, kenyamanan dan keramah tamahan warga Aceh. Jadi kita himbau kepada masyarakat, ini adalah event nasional, ya, tidak semua yang datang itu paham tentang syariat Islam. Oleh karenanya kita mengampanye, menghimbau kepada para delegasi untuk tetap menghormati local wisdom, syariat Islam. Akan tetapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita tuan rumah yang baik, hospitality. Misalnya seragam pertandingan mungkin kita allow ya, membiarkan sesuai dengan standar pertandingan, karena ketika kita dulu bidding ikut pertandingan maka semua syarat untuk dilakukan pertandingan kita harus patuhi. Jadi kalau di dalam venue, di dalam stadion pertandingan itu tentu ketentuan dari pengurus olahraga lah yang menentukan. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam ruang publik ya kita minta para atlet, delegasi tetap juga menghormati syariat Islam. Kalaupun tidak sepenuhnya, misalnya tidak harus berjilbab, misalnya karena memang tidak semua yang datang ini Islam begitu, tidak harus berjilbab, tapi ya menutup kepala begitu ya, tidak menggunakan ya pakaian-pakaian vulgar di tempat-tempat publik ya, tidak ketat-ketat amat lah, karena kita ketahui ini temporary ya, hanya 10 hari ya. Jadi satu pihak kita minta untuk menghargai syariat, di pihak lain kita tetap hospitality, tidak perlu sweeping oleh pihak-pihak yang tidak diberi tugas untuk itu. Kemudian kita tetap dengan ramah tamah menghimbau segala macam, sehingga muncul saling pengertian di situ, seperti merek kopi kita ya, Sanggar itu ya, saling pengertian. Sehingga ini indah jadinya ya, jadi kita tetap bisa memacu prestasi, harmoni juga kita bisa dapat gitu. Dan ini insya Allah publik dari luar itu pun sudah tahu kita pergi ke negeri syariat. Jadi mereka tidak akan vulgar betul seperti mereka datang ke Bali atau di tempat-tempat lain. Ya, apalagi tadi himbauannya disampaikan langsung oleh Pak Gubernur. Ya. Saya teringat dengan kasus Mbak Rara yang sempat ke sini, kan heboh media massa kita. Ya. Bagaimana pula Mbak Rara menjadi pawang di sini, dan itu mungkin dianggap tidak sesuai dengan local wisdom kita. Nah ini bagaimana Pak Gub waktu itu merespon cepat terkait dengan Mbak Rara ini? Ya, memang itu berdasarkan keterangan dari kontraktor stadion, memang tidak direncanakan ya. Saya mendengar dari wartawan juga, saya tidak tahu. Tidak diberitahu sama sekali. Tidak diberitahu dan tidak tahu ada prosesi itu. Padahal saya sudah survei di situ ke stadion. Tidak tahu ada itu, dan saya begitu diberitahu wartawan dan videonya baru mulai beredar mungkin ya, diberitahu, dan saya minta kepada staf coba cek itu siapa yang mengadakan.
Nah, ternyata dari pihak kontraktor saya langsung panggil. Nah, dan ternyata bukan juga resmi dari dari kontraktor, tetapi ada bahagian daripada kontraktor. Jadi kontraktor besar, ada bahagian yang kecil yang katanya memiliki kerabat, dan supaya target penyelesaian stadion itu tak bisa berlangsung dengan penyelesaian cepat, tidak terganggu dengan efek cuaca segala macam, mengundang. Jadi bukan formal undangan pemerintah Aceh, bukan formal undangan juga dari kontraktor. Jadi bahagian daripada itu. Sehingga begitu saya ketahui, saya minta, walaupun bukan bahagian, tapi saya anggap bertanggung jawab lah ini kontraktor. Ya paling cepat memenuhi rasa keadilan masyarakat, ya saya minta maaf. Lalu ya dipulangkan. Jadi saya tidak bersentuhan dengan Mbak Raranya, saya bersentuhan dengan kontraktor yang menghadirkan itu, minta kembali, dan saya berterima kasih kepada masyarakat yang memahami dan mengapresiasi, dan saya juga mohon pengertian daripada ya ini jangan lagi diulangi seperti itu. Bertanyalah sebelum membuat sesuatu, sehingga semua persiapan ini kita bisa berjalan mulus, mengurangi kerikil-kerikil tajam yang menghambat proses kesiapan. Alhamdulillah sudah tertangani. Ya, dan semua pihak menyambut baik langkah yang diambil Pak Gubernur, termasuk MPU, memberi respon positif dan semua elemen masyarakat. Baik, sebelum ke Abu, kita jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Mas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan kesiapan akhir pelaksanaan PON ke-21 di Aceh. Saya kembali ke Abu. Abu, sejauh ini kira-kira apa yang menjadi persiapan khusus atau harapan dari para atlet kita? Ini kan kalau tadi Abu menyebut ini detik-detik kita menuju pembukaan yang sesungguhnya di mana semua cabur akan dipertandingkan. Ya, alhamdulillah.
kita dari persiapan atlet memang semuanya sudah itu, termasuk logistik untuk persiapan untuk berangkat itu menunggu saja untuk berangkat. Misalnya ke Medan itu kita sudah atur semua tim dan orang-orang kita yang tanggung jawab di Medan sudah ada sana tempatnya semana sudah kita semua. Dan ini alhamdulillah kita yang sudah main beberapa cabur kita doakan mendapat emas, itu yang pokoknya dari kita. Dan kita himbau juga semua atlet-atlet yang utamakan jaga keselamatan dan jaga kesehatan lah. Ini sebab atlet-atlet ini 4 tahun inilah prestasi yang menentukan. Iya. Ini detik-detik inilah harus menjaga itu yang paling baik. Sayang juga kita kalau latihannya sudah 3 tahun ini, detik-detik ini dah dalam keadaan sakit misalnya. Ini kita terus himbau kemarin juga waktu itu kita jaga itu, utamakan keselamatan dan kesehatan Anda. Dan insya Allah lah. Dan tadi kemarin juga kita sebagian pembagian atribut sudah kita bagi semua, insya Allah. Oke, dan sejauh ini semua atlet kita dalam kondisi yang prima, Abu, dan siap bertanding, atau ada, walaupun kita berharap tidak, yang mungkin diantisipasi mungkin terjadi sesuatu, bagaimana? Ya, sampai hari ini tidak ada laporan. Ya. Kita selalu cek dengan cabur-cabur bagaimana atlet kita, ada apa-apa yang tidak ada laporan. Dan apa ada masalahnya misalnya, ada atributnya sudah terima, ya itu juga. Alat tandingnya sudah juga dari Pemprovnya, itu tanggung jawab Pemprov masing-masing. Misalnya contohnya Pemprov layar misalnya, bagaimana perahunya sudah, kalau kita panggil itu Pemprov, bagaimana persiapan alatnya dah siap. Ini orang sedang latihan juga di Ulele ini. Kalau layar, contohnya misalnya, dan lain-lain kita cek itu. Kadang-kadang nanti kalau kita tidak cek itu pas hari hanya tak ada alat tanding, itu yang. Itu kalau atlet juga macam itu juga, bagaimana situasi kesehatannya. Kita ada tim kesehatan yang selalu tiap hari Standby. Ya, standby. Ya. Tapi dalam hal terjadi, walaupun kita berharap tidak, tapi memastikan agar peran partisipasi kita di semua cabur ada. Dalam hal misalnya terjadi sesuatu yang tidak inginkan, ada atlet pas menjelang sakit, itu apa langkah yang disiapkan oleh KONI, Abu? Ya, tapi kalau kira detik ini tidak bisa ganti lagi. Ini namanya sudah masuk, walaupun wildcard kita kan, tapi namanya mungkin membuat card itu bukan mudah juga. Misalnya ini udah lama namanya berproses, masuk. Itu saya kira itu kita harapkan, kita doakan semoga semua atlet kita standby dengan baik lah. Iya. Baik, Anda jangan pula kita sudah terregistrasi tiba-tiba tidak bisa ikut serta. Nah, sejauh ini ada permintaan khusus tidak dari para atlet kita terkait, ya mungkin karena menjelang hari H mereka butuh sesuatu yang lebih spesifik. Sejauh ini ada, Abu? Ya, kalau atlet memang satu-satunya harapannya. Ini bonus. Oke. Ya biasa itu. Nanti kita nanya Pak Agung. Apalagi kan kita sudah menyurati juga ke pemerintah bahwa harapan kita tahun ini tambahlah bonus. Dari 300 sampai 500 itu harapan. Itu nanti bagaimana anggaran kita juga kan. Tapi kalau dari 4 tahun ini kita sudah 2 kali 300. Dari Jawa Barat dulu juga bonusnya 300, di Papua juga 300. Ini apalagi satu-satunya kebanggaan di tuan rumah. Kalau bisa itu, ini Pak Gub langsung itu bisa tambah kan? Itu kalau harapan ini 500 lah. Kalau kita tidak minta muluk-muluk, kalau tidak 1 miliar itu, kalau itu bonus itu kadang-kadang itu. Tapi disesuaikan dengan uang anggaran juga. Itu. Menyesuaikan anggaran. Tapi ada harapan dari KONI yang ini suara atlet disampaikan ke KONI bahwa sebisa mungkin ada penambahan terkait dengan bonus ini ya. Oke, kita tanya langsung, tapi walaupun nih todong terus nggak enak juga. Tidak ada masalah, itu kita sesuaikan. Itu yang pertama, memang di mana-mana itu. Apalagi kan ini tuan rumah kita kebanggaan. Ini 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun belum tentu kita bisa tuan rumah ini. Betul. Inilah mungkin dari sekarang kita memang saya surati untuk minta tambah
sudah lama. Apalagi mungkin ini di tangan Bapak lah kan. Artinya sejauh ini belum ada respon, Bu. Apakah ada harus ubah apa itu? PBA. Ubah Oke, pergubnya mungkin ya. Kalau kita tidak berubah itu 300 standarnya. 300 juta 300 ya? Untuk satu medali. Satu medali itu Medali yang emas. satu emas, satu yang beregu Oke. kecil tuh. Kalau beregu itu lebih kan. Tapi ini kita harap itu tambah lah ya. Mungkin langsung waktu pelepasan atlet kita udah bicara juga. Surat saya udah masuk juga di pemerintah. Mungkin sudah di meja Bapak juga mungkin kan. Oke, mungkin dari saya itu. Oke, kita mungkin ingin dengar respon juga dari Pak Gub ini menyangkut agar atlet kita semangat. Apakah mungkin nanti ada penambahan ini Pak Gub? Ya bonus? mungkin. Ya. Saya sudah sampaikan ketika melepas atlet, kalau Anda siap merebut 10 besar, saya juga siap berjuang melebihkan dari 300 juta. Begitu. Jadi tambah semangat begitu ya untuk meraih 10 besar. Dan tentu sebagaimana prosedur penyiapan APBA nanti kami lapor juga kepada DPRA, kami juga akan mengajukan penambahan anggaran atau penggeseran anggaran untuk menambah bonus itu. Tapi berapa naik dari 300? Wait. Ya, nanti kita bahas dulu dengan DPRA sehingga kita nggak janji kosong. Tapi kalau 300 sudah siap anggarannya. Nah, begitu. Jadi, tenang Abu, insya Allah berarti ada insya Allah. Harapan, ya, gitu. Oke, menarik. Artinya bahwa ini harapan atlet dan tadi Pak Gub merespon itu, tapi tentu mengikuti skema yang ada akan dikalkulasi sebesar apa penambahan bisa diberikan. Kembali ke Pak Gub, ini ada satu hal Pak Gub terkait dengan sejauh ini bagaimana kita mengajak atau melibatkan masyarakat untuk menyukseskan PON kita ini seperti apa? Ini pertanyaan penting sekali. Jadi yang tuan rumah itu bukan hanya panitia. Yang tuan rumah itu bukan PB PON saja. Yang jadi tuan rumah itu adalah rakyat Aceh, the people of Aceh. Jadi semua orang harus jadi tuan rumah yang baik. Jadi bukan hanya panitia yang menyiapkan makan, menyiapkan transportasi, menyiapkan akomodasi, bukan. Tapi seluruh harus ikut serta mensupport penyelenggaraan PON ini sesuai dengan kompetensi masyarakat. Misalnya begini, karena kita akan kedatangan tamu ramai sekali, lebih daripada atletnya saja 17.000 ya, belum penonton belum, maka yang pertama hospitality, kita harus ramah. Sumbangan yang paling mudah itu senyum, ya, mudah, ramah, senyum. Kalau ada yang bertanya segera menunjukkan jalan, kalau perlu mengantarkan, begitu ya. Kemudian kita kan juga memanfaatkan ini untuk lebih mengenal Aceh. Tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah itu tolong dirapikan, dibersihkan. Ini partisipasi. Mungkin nggak tersentuh semuanya oleh pemerintah daerah, nggak tersentuh oleh panitia, tapi masyarakat kampung, masyarakat kecamatan itu bisa bergotong royong membantu. Dan kami akan H-3 nanti akan membuat yang namanya gotong royong raksasa. Kalau masal sedikit, gotong royong raksasa. Ya, ini akan melibatkan seluruh kabupaten kota untuk Aceh bersih-bersih supaya kita menerima tamu kita dan dipartisipasi. Kemudian juga UMKM silahkan masak yang bersih, kalau dia di bidang makanan, membuat oleh-oleh segala macam. Ini kita buat sebaik mungkin. Situs-situs bersejarah, situs-situs pariwisata tolong didandani dengan sebaik-baiknya sehingga orang pulang dari Aceh membawa kesan baru. Ya mungkin kalau selama ini dengar Aceh ya bayangkannya apa ya gitu ya. Nah, mungkin kita udah tahu nih bayangkan apa ya. Ternyata pulang dari Aceh ada kesan lain. Oh beda Aceh, top banget, enak makanannya cuma 2 aja, enak sama enak sekali makanannya. Tempatnya indah-indah semua dan bersih. Kira-kira pulangnya begitu. Oleh karenanya tentu ini nggak bisa sendirian. Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan sehingga ini kita akan menjadi tuan rumah bersama dengan masyarakat bagi tamu-tamu kita, bagi delegasi Indonesia. Hari ini kita akan menunjukkan bahwa wajah Aceh di mata nasional bahkan internasional bahwa kita mampu menyelenggarakan pekan olahraga sebesar ini
Dan kalau sekarang mampu, ke depan pasti mampu lagi. Sehingga event-event selain PON, misalnya kejuaraan-kejuaraan nasional, sudah bisa kita selenggarakan di Aceh. Jadi Aceh bergerak, Aceh hidup, Aceh kreatif segala macam. Kira-kira begitu. Apalagi ada tagline kita, jargon kita masyarakat Aceh, Pemulia Jame Betul Adat sekali. Gedanyo. Betul sekali. Sehingga di situ menjadi momen bagi masyarakat untuk membuktikan Ya. bagaimana kita menghargai Pemulia dan Jame. Pemulia Jame tadi. Ya. Oke, sejauh ini yang Pak Gub sendiri lihat, ini himbauan tadi, tapi partisipasi di lapangan masyarakat sudah antusias? Sudah mulai, dan tentu dikoordinasikan dengan pemerintah lokal setempat ya. Di tempat-tempat yang biasanya sampah ini sudah mulai gotong royong, tapi belum masif ya. Iya. Karena kita akan gerakkan dalam H-3 untuk raksasa gotong royong ini ya. Tapi ini sudah mulai bersih-bersih. Beberapa tempat sudah mulai ngecat-ngecat, sudah banyak yang sudah desa itu berpartisipasi memasang umbul-umbul untuk meramaikan. Di samping ada memang program sendiri dari panitia yang namanya City Beautification, mempercantik kota, itu ada programnya. Ya, tapi kan anggarannya juga terbatas untuk City Beautification. Jadi kalau demikian maka kita minta partisipasi dari masyarakat. Nanti toko-toko yang akan rajin atau banyak dikunjungi, tolong dihias dulu. Ciri khas Acehnya mana, begitu ya. Sehingga saya yakin dan ini kita bersama-sama pasti bisa lakukan. Insya Allah. Ada memang butuh inisiatif masyarakat ini untuk menyukseskan. Dan pemirsa, tentu kita tahu bahwa tanpa partisipasi kita, maka tentu agak sulit kita membayangkan bagaimana nanti PON bisa berlangsung sukses. Untuk itu peran kita sebagai masyarakat tentu sangat dibutuhkan. Tadi Pak Gubernur berharap bagaimana kita bisa ikut andil di dalam menyukseskan PON ini. Salah satu dengan punya inisiatif-inisiatif untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk kebersihan dan seterusnya. Nah, kembali ke Abu. Nah, Abu, ini kira-kira selain tadi ada bonus yang diharapkan, nanti KONI ke depan kira-kira jaminan masa depan tuh atlet kita itu gimana? Ini kan juga menjadi semacam pemicu semangat mereka. Ini kalau habis PON selesai, waduh, saya rugi aja nih misalnya begitu. Nah, gimana, Bu? Ya, selama ini alhamdulillah kita sudah kerjasama yang baik, termasuk dengan TNI Polri, termasuk Unsyah, UIN. Kita waktu itu ada, kalau sesudah yang mengharumkan ataupun yang mendapat emas itu kita bisa koordinasi juga dengan masuk TNI Polri. Nah, mungkin kemarin itu dari Papua ada beberapa atlet kita masuk TNI, alhamdulillah ada ditampung, lewat lah kiranya. Tentu masuk TNI dan Polri. Dan kita juga kemarin termasuk Nurul Akamal minta di Bank Aceh, walaupun belum, sudah beberapa gubernur, tapi mungkin sama Bapak juga nanti kan. Kita itu janji itu kan ada minta Nurul Akamal itu sudah beberapa kali mengharumkan dari Jawa Barat dan Papua kan. Mintalah kita buat hari itu surat dari KONI untuk diterima di Bank Aceh. Tapi sampai hari ini belum. Tapi kemarin juga langsung Bapak jumpa langsung dengan Nurul Akamal contohnya. Dan ada juga yang beberapa atlet kita sudah masuk polisi, alhamdulillah lewat. Dan kita harap juga, inilah harapan untuk atlet-atlet kita. Tapi kalau kita lihat hari ini kemakmuran atlet sudah ada. Itu bonusnya langsung kita rekening masuk. Nanti kalau 300 misalnya kan, kita tidak ada potong-memotong, langsung rekening yang masuk 300. Baik, Langsung dia tidak ada pernah, oh ini dah potong oleh ketua KONI misalnya. Itu Tidak ada. Kita langsung diterima, kita serah waktu walaupun simbolik tapi rekening masuk itu. Tapi alhamdulillah kalau kita harapkan inilah semua sampai di nasional macam itu, atlet-atlet sekarang sudah ada kemakmurannya. Kalau kita lihat dulu juga ada mengharumkan nama nasional, kadang-kadang tidak ada itu. Tapi dalam beberapa tahun ini sudah ada. Insya Allah, apalagi nanti kita di Aceh ini kan baru kemarin beberapa orang yang dapat emas kan. Dan yang menjadi atlet-atlet internasional kan baru Nurul Akamal hari ini. Dan insya Allah kita doakan semoga sesudah PON ini banyak juga atlet-atlet Aceh jadi kita kirim ke nasional. Itu. Bisa berpartisipasi. Itu. Oke, tapi tadi jaminan itu juga memang diutamakan bagi yang berprestasi, tapi yang tidak juga diupayakan nih Abu ya.
Artinya kan mereka juga ikut serta, namun belum mendapatkan hasil maksimal. Oke, lalu sejauh ini komposisi atlet kita ini, Abu, kira-kira itu lebih banyak berasal dari daerah-daerah yang ada di Aceh, atau memang yang selama ini sudah berpengalaman, mereka yang langsung direkrut untuk memperkuat cabur-cabur tertentu? Selama ini kita rekrutmen putra daerah banyak, tapi mungkin sekitar 20% ada juga orang dari luar Aceh. 80% juga dari kita, dari orbit, dari Pora, dari daerah-daerah. Ini ada beberapa yang kita kontrak dari luar. Itu contohnya ada pacuan kuda yang baru-baru ini kan. Karena kita memang belum punya atlet di bidang itu. Belum. Pacuan kuda lari ada, misalnya di Tangkingan itu. Satu lagi ada pacuan kuda Australian itu yang cantik itu, yang loncat itu. Oh, oke. Kudanya aja kita susah. Mahal kuda itu. Betul. Nah, itulah mungkin hari ini ada beberapa anak kita kontrak lah. Dan insya Allah ada beberapa. Dan juga kita hari ini ada beberapa belum ada lapangan di Aceh ini. Sehingga kita nggak bisa berlatih ya? Berlatih, contohnya bowling. Itu sampai hari ini belum ada satupun di Aceh. Contohnya batu roda, alhamdulillah di batu roda sudah ada di PD itu. Nah, itu contoh-contohnya. Kan kalau tidak ada kan kita harus kirim keluar, kosnya lebih mahal. Nah, itu contohnya. Tapi inilah harapan. Memang semua anak-anak Aceh ini kita harapkan. Apalagi kalau kita lihat anak-anak yang sudah masuk di kita peladakan sudah ada dapat rezeki lah, walaupun 2 juta, 3 juta itu kan per bulan yang sudah kita bina itu. Itu semua dari seleksinya dulu juga dari melalui Pora nanti kan. Apalagi kira Pora nanti kita tahun 2026 ini di Aceh Jaya. Baik, menarik. Artinya bahwa KONI sendiri bekerja keras untuk mempersiapkan atlet sebaik mungkin. Namun demikian kondisi lapangan juga mempengaruhi kebijakan kita. Tadi misalnya kita nggak punya atlet, nggak punya lapangan, tapi kita juga harus ikut serta di sana, sehingga tidak ada pilihan, kita harus bekerja sama dengan pihak lain untuk mengisi slot tersebut. Oke, kita berada di penghujung, Pak Gubernur. Kira-kira ini dampak jangka panjang yang diharapkan dari pelaksanaan PON ini kira-kira seperti apa? Ya, kita berharapkan suksesnya 4 sekurang-kurangnya. 1, sukses penyelenggaraan. Kita bisa menjadi host yang selevel dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, mampu menyelenggarakan event nasional. Kedua, sukses prestasi. Jadi kalau kemarin kita urutan 12 nasional, hari ini mudah-mudahan dengan segenap kekuatan dan mengerahkan ribuan atlet, begitu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menembus 10 besar. Kemudian juga sukses administrasi, Pak. Ya, sukses administrasi ini belu pon bersempurna masalah. Nah, gitu ya. Ini penting dan tentu ini terakhir adalah sukses ekonomi. Ya, bisa menghidupkan ekonomi UMKM, kerakyatan, hotel-hotel hidup kembali. Dan bahkan ini full sekarang, nggak bisa pesan lagi sudah. Sudah melibatkan rumah masyarakat ini ya. Sehingga mudah-mudahan dengan event ini kita menjadi momentum kebangkitan Aceh untuk kita akan menjadi mencapai kemajuan dalam segala bidang. Kita bisa. Kita yakin kita bisa dalam semua hal. Momentum PON ini kita menapaki dengan bidang-bidang yang lain nanti untuk juga bisa menjadi salah satu kebanggaan bagi Aceh. Oke. Baik, kita nih di akhir saya ingin minta closing statement dan harapan kepada masyarakat atau atlet-atlet kita. Abu, dimulai dengan Abu, apa yang bisa dihimbau kepada publik? Ya, alhamdulillah kepada rakyat Aceh memberi dukungan dan doa untuk atlet-atlet kita yang akan berlaga beberapa hari ini. Kita doakan apa yang kita cita-citakan adalah emas sebanyak-banyaknya. Dan prestasi Aceh harus meningkat. Ya. Tadi 10 besar. Ya. Tapi kalau besar jangan di nomor 10. Ya. Di nomor 8 lah. Nomor 8, nomor 7 kan. Oke. Nah, itulah harapan kita semua, insya Allah. Baik, Pak Gub, harapannya kepada masyarakat juga? Ya, saya mohon dukungan masyarakat dengan segala kerendahan hati. Karena ini adalah buka Aceh di mata nasional. Saya mohon dukungan seluruh masyarakat agar seluruh persiapan kita menyelenggarakan PON ini
bisa terselenggarakan dengan baik. Ya. Dan saya juga mohon partisipasi masyarakat, ya, kendati tidak semua orang ada dalam kepanitiaan, tapi buatlah sesuatu yang mendukung proses penyelenggaraan. Ya, tunjukkan bahwa Aceh itu bisa. Tunjukkan bahwa kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, kira-kira begitu ya. Insya Allah dengan kerjasama semua pihak kita sukses menjalankan misi besar ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Gubernur dan Abu, karena waktu sudah berakhir kita harus akhiri dialog ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya di Aceh Bicara TVRI Aceh. Pemirsa, demikian bahwa pada akhirnya sukses PON adalah sukses Aceh dan juga sukses kita semua. Untuk itu kematangan dalam persiapan dan juga partisipasi semua pihak, atlet, panitia dan juga masyarakat menjadi suatu keniscayaan sehingga PON bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dengan begitu juga pelaksanaan PON di Aceh akan menjadi referensi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga lainnya di Indonesia. Demikian Aceh Bicara hari ini. Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.